Pemirsa, imbas kebijakan pemerintah yang melarang warung pengecer menjual belikan gas 3 kg, puluhan warga rela antri panjang demi mendapatkan tabung gas untuk kebutuhan sehari-hari. Dapat gas baru turun hari ini nih. Ya. Ya. Oke gas, tapi nggak ada gas. Ya. Imbas kebijakan pemerintah yang melarang warung pengecer menjual belikan gas 3 kg, puluhan warga rela antre panjang demi mendapatkan tabung gas untuk kebutuhan sehari-hari. Tidak sedikit warga mengeluhkan dengan panjangnya antrean serta sedikitnya stok gas yang ada di agen penjual gas. KTP jangan lupa, KTP. Imbas kebijakan ini juga terdampak kepada pedagang kecil yang kesehariannya menggunakan gas 3 kg untuk memasak dagangannya. Meski demikian, antrean panjang pun harus ditempuh warga demi satu tabung gas 3 kg. Antrean pembelian gas 3 kg tidak hanya di agen-agen resmi yang memiliki surat izin usaha atau nomor induk berusaha. Antrean juga terjadi di sebuah pangkalan SPBU Kedoya, Kebonjeruk, Jakarta. Warga sudah antre sejak subuh untuk mendapatkan 2 gas 3 kg. Untuk mendapatkan gas 3 kg, warga dibatasi hanya 2 tabung dengan syarat membawa KTP. Menurut warga, kondisi saat ini sangat menyulitkan mereka. Jadi kalau di warung-warung eceran udah nggak ada nih, Ibu setuju nggak? Tidak lah, tidak setuju dong Pak. Yang ada di eceran, kita nggak usah nganturkannya panas, waktunya juga nggak ada Pak kalau kayak gini. Tapi kan harganya lebih murah Bu. Ya lebih murah, tapi kan nganturnya kayak gini, makan waktu. Kita belum apa-ngapain Bu. Tapi kan harganya lebih murah Bu. Lebih murah, tapi kan kalau misalnya nggak dapat buat apa kita? Sekarang kita mau masak nggak ada. Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan bahwa mulai 1 Februari 2025, penjualan LPG 3 kg atau gas melon tidak lagi diperbolehkan di tingkat pengecer. Kebijakan itu agar pendistribusian gas 3 kg lebih tepat sasaran dan mengurangi potensi penyelewengan subsidi. Pengecer itu ya justru kita jadikan pangkalan, itu ada formal untuk mereka mendaftarkan nomor induk berusaha terlebih dulu. Jadi ini kan seluruh Indonesia kan bisa, ini pendaftaran secara online. Ini juga seharusnya tidak ada kendala. Tapi itu beneran berlaku per 1 Februari? Per 1 Februari. Peralihan dari pengecer ke... Ya karena itu kan ada jeda waktu kita berikan untuk 1 bulan. Berarti pengecer bisa daftar jadi pangkalan atau agen? Pangkalan, jadi pangkalan. Saat ini, warga di beberapa wilayah Indonesia sangat berharap Presiden Prabowo Subianto bisa melihat langsung dampak kebijakan pelarangan warung eceran tidak menjual gas 3 kg di pasaran kepada warga. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, imbas pelarangan penjualan di tingkat warung pengecer, kelangkaan gas LPG 3 kg terjadi di sejumlah wilayah di Kabupaten Tangerang. Warga bahkan rela antri demi mendapatkan gas LPG. Antrian panjang warga terjadi di salah satu agen gas LPG 3 kg bersubsidi di wilayah Kota Bumi, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten, Minggu siang. Tidak hanya antrian panjang, warga juga harus mencari ke lokasi yang jauh dari rumah mereka. Meski beberapa tempat masih menyediakan gas LPG bersubsidi, namun agen menerapkan pembatasan pembelian. Warga mengeluhkan kelangkaan gas LPG 3 kg bersubsidi ini. Ibu udah nyari sampai mana aja Bu tadi? Udah nyampe Sepatan, sampai Kota Bumi, mau. Terus? Nggak ada. Ini kebutuhan gas ini buat rumah tangga Pak? Masak iya. Ya kan kalau nggak ada gas nggak bisa masak, ayo. Konter dari jam berapa Bu, kalau boleh tahu Bu? Pagi dari jam 6. Udah keliling-keliling. Warga pun berharap pemerintah pusat maupun daerah untuk segera mengambil tindakan kelangkaan gas LPG tersebut. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani iNews melaporkan. Kelangkaan gas 3 kg di kota Depok, Jawa Barat juga mulai dirasakan oleh para pelaku usaha. Mereka pun mulai mengeluh lantaran omsetnya menurun drastis.
Sejumlah pedagang makanan seperti pedagang soto, pedagang toge goreng yang sering kita juga temui ya. Kalau Anda saksikan ini di Jalan Raya Cilangkap, Tapos, Kota Depok. Dan ketika kami tanya kepada mereka, para pedagang ini mulai mengeluhkan kelangkaan gas 3 kg yang sudah terjadi sejak 2 hari lalu. Menurut pedagang, kelangkaan gas 3 kg membuat omset mereka menurun, pemirsa. Para pedagang berharap kelangkaan gas 3 kg ini segera diatasi agar usahanya tidak gulung tikar. Itu kan karena udah nggak boleh diecek. Dan sementara itu pemerintah resmi melarang penjualan gas LPG 3 kg di pengecer. Jual beli gas LPG 3 kg hanya boleh dilakukan di pangkalan atau sub penyalur resmi Pertamina. Lalu bagaimana cara membeli LPG 3 kg menggunakan KTP? Kami hadirkan informasinya berikut ini. Satu, mendatangi pangkalan resmi Pertamina, kemudian menunjukkan KTP kepada petugas. Nanti petugas akan melakukan pengecekan apakah data konsumen sudah benar atau belum. Bila data sudah benar, konsumen dapat langsung membeli LPG 3 kg. Terkait gas 3 kg, pemirsa, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengungkap alasan dibalik penghapusan pengecer gas LPG 3 kg. Menurutnya, keputusan tersebut diambil karena adanya pihak yang mencoba memainkan harga. Laporan yang masuk ke kami itu kan ada yang memainkan harga. Ini jujur aja. Harganya itu kan ke rakyat itu harusnya tidak lebih dari 5.000, 6.000. Karena saya mau jelaskan secara rinci ya. Negara itu mensubsidi harga realnya itu per kilogram itu negara mensubsidi sekitar 12.000 ya Pak. 12.000 rupiah kurang lebih per kilogram. Kalau 3 kilogram satu tabung itu berarti kurang lebih sekitar 36.000 rupiah per tabung. Laporan yang masuk ke kami, subsidi ini, LPG ini ada yang sebagian tidak tepat sasaran. Ya mohon maaf, tidak bermaksud curiga nih. Ada satu kelompok orang yang membeli LPG dengan jumlah yang tidak wajar. Ini untuk apa? Harganya naik. Sudah volumenya tidak wajar, harganya pun dimainkan. Nah, dalam rangka menertibkan ini, maka kita buatlah regulasi sebenarnya. Bahwa beli di pangkalan, karena harga sampai di pangkalan itu pemerintah bisa kontrol. Sementara itu pihak Pertamina Patraniaga memastikan harga LPG 3 kg di pangkalan resmi akan lebih murah. Pertamina sendiri telah menambah ketersediaan gas melon tersebut guna mencegah kelangkaan. Dan berikut cuplikan dialog rekan David Silahoik bersama Korsek Pertamina Patraniaga Happy Wulansari. Kalau untuk LPG 3 kilo ini memang pasca penetapan kebijakan dari Kementerian SDM ya yang 1 Februari kita melihat memang ada lonjakan konsumsi dan mungkin di sini terjadi ini mungkin ya panic buying ya, sehingga orang yang biasanya beli ke pangkalan itu 1 tabung refill atau 2 tabung, sekarang ini kita lihat rata-rata lebih dari 2 tabung. Tapi memang kebijakan ini memerlukan ini ya kerjasama dari semua pihak dan termasuk juga dengan konsumen ya, yang tadinya mungkin perilaku konsumsinya biasanya kan di pengecer mereka bisa dapat dikirim ke rumah ya tanpa perlu pergi keluar dari rumah. Sekarang karena pembelian penuhnya dilayani di pangkalan 3 kilo, sehingga memang harus mendatangi pangkalan LPG 3 kilo. Ya, artinya memang dari Pertamina sendiri langsung memangkas untuk sampai pengecer ya Bu ya. Ini dari seminggu lalu soalnya. Kalau kebijakan pemerintahnya sih 1 Februari ya Mas ya. Tapi kelangkaannya udah sejak seminggu yang lalu bahkan. Oh iya, kalau yang itu memang yang seminggu lalu ini karena kenaikan konsumsi pada long weekend karena ada hari besar di Isra Mi'raj dan Imlek ya, dan sepanjang Januari kemarin sebetulnya dari Pertamina sendiri sudah melakukan penambahan sebesar 9,2 juta
agung gitu. Nah sekarang yang kita fokuskan adalah di awal Februari ini pasca kebijakan berlangsung. Yang pasti kami membuat ini nih Mas link untuk memudahkan masyarakat ya menemukan pangkalan terdekat khususnya bagi masyarakat yang biasa beli di pengecer. Karena memang di beberapa titik kami lihat karena mereka belum banyak tahu nih pangkalan yang ada terdekat di mereka, sehingga memang beberapa penjualan terpusat di satu titik yang memang mungkin kondisinya lebih besar ya. Sebetulnya juga pengecer ini bisa bentuknya warung selama ada pelang. Kalau untuk pangkalan resmi 3 kilo kami pastikan ini tidak ada penimbunan ya. Dan pangkalan ini memang wajib menjual harga sesuai dengan harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah masing-masing. Sehingga memang harga pasti terkontrol dan mereka menjual harus sesuai. Nah, kalau di pengecer, ini memang kan tidak diatur dan di luar pengawasan pemerintah daerah maupun Pertamina. Sehingga mereka bisa menentukan harga dan menaikkan harga sesuai dengan keinginan masing-masing pengecer ya. Sehingga saya rasa memang dengan adanya kebijakan pemerintah ini sebetulnya masyarakat diuntungkan. Karena kalau beli di pangkalan, ini pasti harganya sesuai HET. Kalau ada pangkalan yang jual di atas HET, ini masyarakat bisa melaporkan ke call center 135. Untuk bisa kami tindak lanjuti. Nah, cuman sekarang masalahnya masyarakat ini masih banyak yang belum tahu ini satu toko ini pengecer atau pangkalan. Nah seperti apa Bu untuk mengetahuinya itu Bu? Betul. Nah, pangkalan ini bisa dikenali dari pelang nama ya. Biasanya warnanya hijau melon. Di situ ada nama pangkalan, nama agen, dan tertera HET ini berapa. Misalnya seperti di Jakarta Pusat ya, HET-nya 16.000. Mereka harus jual sesuai harga itu. Nggak boleh naik dan benar-benar harus 16.000. Nah, itu sebetulnya memang salah satu keuntungan membeli di pangkalan. Tentunya juga kalau di pangkalan ini kan biasanya ada timbangan nih Mas. Konsumen bisa nimbang, kalau misalnya nggak yakin kok volumenya kayaknya kurang ya, ditimbang aja. Kalau nggak yakin ya langsung ditimbang. Anggota Komisi 6 DPR Herman Khairon meminta agar aturan penyaluran gas LPG 3 kg dikaji ulang. Aturan baru yang menghentikan distribusi gas LPG bersubsidi dari pangkalan ke pengecer akan berdampak pada ketersediaan gas di tingkat pengecer serta menimbulkan kelangkaan gas LPG 3 kg. Gas LPG 3 kilo itu yang melon itu adalah memang barang milik negara, barang bersubsidi. Oleh karenanya memang dalam penyaluran harus tepat sasaran, tepat harga, kemudian sesuai dengan peruntukan yang telah diatur sebagai barang bersubsidi. Nah, oleh karena itu juga sebetulnya kalau barang bersubsidi semestinya disalurkan secara tertutup. Namun demikian tentu harus dipertimbangkan oleh pemerintah bukan hanya persoalan ketersediaan tapi juga keterjangkauan. Bagaimana barang bersubsidi ini bisa sampai kepada yang berhak menerimanya. Nah, kalau aturannya sekarang dirubah per 1 Februari ini sampai di tingkat pangkalan, ya berarti harus ada upaya dari para penerima manfaat, penerima subsidi untuk bisa mengambil atau membeli ke pangkalan. Pangkalan itu kan titiknya ditentukan. Titiknya kan hanya satu titik pangkalan. Nah, kalau satu titik pangkalan apakah bisa menjangkau ke desa, ke kampung? Nah, kalau tidak, berarti harus ada ongkos tambahan bagi para penerima subsidi ini untuk membeli sampai ke pangkalan. Menurut saya ini harus dikaji ulang ya. Karena yang salah kan bukan persoalan penyaluran sampai tingkat tingkat penerima dikarenakan oleh aturannya gitu ya. Misalkan aturannya harus sampai tingkat pangkalan, bukan. Tetapi ini kan oleh pelanggarannya gitu.